objek, dan keterangan itu adalah perusahaan atau negara atau private sector atau public sector. Jadi persis SPOK. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Maka disebutlah mata kuliah ini Audit Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Kurang lebih begitu ya, paham ya? Maka kata yang paling penting itu ada dua sebenarnya. Subjek dan objek. Subjeknya adalah audit, sedangkan objeknya adalah informasi. Nah, itu sebagai prapendahuluan dari saya ya. Nah, di PowerPoint halaman 2 udah saya bagikan ke teman-teman ya. Jadi saya udah siapkan waktu yang cukup lama ya. Di situ ada perbedaan pokok. Saya ambil dari bahan orang lain ya. Ada akuntansi, ada audit. Itu terbalik, harusnya akuntansi dulu baru audit. Ini audit dan akuntansi, salah orang itu nulis. Ini karena saya copy paste orang, resikonya jadi tidak terlalu tepat ya. Nah, kalau kita lihat di gambar itu, saudara-saudara sekalian, tadi kita nyatakan bahwa yang paling menjadi pokok kita adalah subjek pembicaraan mata kuliah ini, subjeknya. Nah, itu audit ya. Nah, akuntansi kalau Anda lihat dia bergerak dari kiri ke kanan ya panahnya ya. Kalau Anda lihat ya. Di situ ada transaksi sampai laporan keuangan ya. Paling kanan ya. Nah, coba Anda lihat kalau audit. Audit prosesnya gimana? Terbalik dia ya. Di gambar 2 ya. Bisa Anda lihat. Itu dari kanan ke kiri. Jadi prosesnya terbalik. Satu Latin, satu Arab, begitulah kira-kira ya. Bahasa Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau akuntansi dari kiri ke kanan. Nah, tapi membuatnya itu ada patokan teman-teman kalau Anda lihat ya. Yang akuntansi itu ada standar untuk menulis. Saya sebut aja standar penyusunan itu disebut standar menulis. Standarnya ada 4 yang umum dipakai ya. Yaitu standar akuntansi yang bernama syariah, yang bernama IFRS, yang bernama etap, dan yang keempat bernama akuntansi sektor publik atau ASP ya. Jadi tergantung standar mana yang kita pakai. Kalau dia non-go public, maka kita tulis cara menyajikan laporan keuangan ini berdasarkan audit, berdasarkan standar akuntansi etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Tapi kalau perusahaan go public di bursa ya, maka kita cara menyusun laporan keuangannya adalah menggunakan laporan yang berbasis IFRS. IFRS itu International Financial Accounting Standard. Tapi kalau usahanya berbasis syariah, seperti Bank Syariah Indonesia, maka standar penyusunannya pun berdasarkan panduan akuntansi syariah. Atau kalau akuntansi sektor publik pemerintahan government, maka standarnya adalah ASP, akuntansi sektor publik standar akuntansi pemerintahan. Itu prosesnya ya, paham ya? Nah, nanti prosesnya itu bisa manual, bisa berbasis teknologi, tergantung. Paham ya? Nah, setelah laporan itu keuangan itu jadi, itu tidak boleh dipublikasikan. Ada kewajiban supaya 2 syarat laporan keuangan, teman-teman harus ingat ya, 2 syarat laporan keuangan. Pertama, dia harus reliable. Itu syarat pertama. Reliable itu apa? Pengukurannya tepat. Supaya pengukurannya tepat, dia butuh standar ya. Terpenuhi ya, dari syarat kiri ke kanan. Ada standarnya. Kemudian yang kedua, supaya dia lebih reliable lagi, dia harus diaudit. Nah, auditnya pakai namanya SPAP atau namanya SA sekarang, standar audit yang dikeluarkan oleh IAPI. Jadi dia bergerak, diperiksa kembali. Jadi ada proses
rekonstruksi namanya. Rekonstruksi itu adalah proses dari kanan ke kiri. Setelah 2 tahap itu dilakukan, maka dia akan memenuhi yang disebut dengan reliable. Jadi laporan keuangan reliable itu harus memenuhi 2 kaidah. Kaidah pertama, mematuhi standar peraturan pelaporan. Yang kedua, dia memenuhi standar audit. Setelah diperiksa, maka dia dianggap reliable. 2 kategori itu terpenuhi, baru dia boleh dipublikasikan. Menghasilkan pokok pikiran kedua yang disebut dengan relevan. Kunci laporan keuangan itu ada 2, reliable dan relevan. Relevan itu bisa dipakai para pengguna. Begitu ya, paham ya? Ini dasar sekali ya. Nah, saya masuk ke PowerPoint halaman ketiga. Ini hasil penelitian yang sudah saya teliti hampir 20 tahun ya. Ini hasil penelitian saya. Saya udah patenkan untuk karya intelektual saya ya. Jadi kalau mau dilihat struktur laporan keuangan itu seperti ini gambarnya di halaman 3 itu. Ada yang disebut paling kiri ya, saya sebut itu ada otoritas. Otoritas yang membuat standar. Kenapa? Nah, otoritas itu bernama SAK ya, standar akuntansi keuangan. Bisa IFRS, bisa ETAP, bisa syariah, bisa ASP. Nah, aturan itu dipakai oleh penulis untuk membuat yang namanya reporter. Report, dari kata report, melaporkan. Nah, reporter itu orang berarti. Orang yang melaporkan, orang yang menulis laporan keuangan. Lalu masuk ke tahap kedua. Itu produksi teks prapublikasi. Jadi sebelum dipublikasikan, nggak boleh langsung dipublikasi karena syaratnya tadi ada 2. Reliable dan relevan. Maka nggak boleh langsung dipublikasikan ya. Nah, di sini muncul gerak dari kanan ke kiri tadi di gambar PPT halaman kedua tadi. Ada yang disebut kritik. Orang bisa mengkritisi laporan keuangan itu benar apa enggak. Kritisi itu bernama pertama kali disebut internal audit. Internal audit itu adalah aturan memahami proses internal auditnya. Bukunya yang biasa orang pakai, buku Sawyer itu. Atau kalau Anda ke pasar minggu, ada namanya, Anda wajib ujian sertifikasi kualitas internal audit, KIA. Orang yang tahu bagaimana melakukan SPI, sistem pengendalian internal, dicek. Tidak cukup cuma di situ. Di bawahnya sekarang dengan banyaknya skandal akuntansi, kita sebut aja kasus Enron ya, Whatcom ya, terakhir PT Garuda Indonesia ya, yang sudah TBK, maka harus dibentuk yang namanya praktek GCG. Itu otokritik kedua. Otokritik kedua, namanya komite audit. Komite audit itu fungsinya apa? Untuk mengecek tentang akuntabilitas, pertanggungjawaban. Jadi di GCG itu ada unsur-unsur yang harus namanya komite audit. Atau ada orang menyebutnya bagian tertentu dalam struktur perusahaan disebut komisaris independen. Itu orang yang independen yang mengawasi perusahaan itu karena banyak skandal yang sudah terjadi termasuk keluarnya Sarbanes-Oxley itu. Laporan keuangan itu banyak mengalami fraud. Maka harus diperiksa oleh komite audit dalam rangka untuk mengecek praktek GCG. GCG itu apa isinya? Ya good corporate government. Disebut GCG aja itu. GCG itu praktek perusahaan yang baik itu bagaimana? Dia harus memenuhi GEG, GB. GE itu good ethic, good business. Jadi perusahaan itu harus melakukan
aktivitas bisnis yang baik dalam rangka beretika, namanya etika bisnis. Nah, kenapa itu penting? Karena ini berkaitan dengan sustainability reporting. Ada bagian tertentu di dalam laporan keuangan Anda juga mempelajari mata kuliah itu nanti. Ada namanya CSR perusahaan yang harus dilaporkan. Nah, setelah kritik internal dan kritik komite audit dilakukan, maka ada orang ketiga terakhir sebagai gong finalnya, yaitu yang saya sebut eksternal audit, otoritas kritik ketiga. Itu dia mengkritik dengan panduan standar audit atau SPAP. Hasilnya apa? Opini audit. Jelas. Opini audit itu untuk menghasilkan apakah laporan keuangan itu sudah dilakukan sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Setelah itu selesai, baru dia bisa dipublikasikan. Saya sebutnya tag final laporan keuangan. Mendekati paling kanan ya. Ada kata-kata di situ teks publikasi tag laporan keuangan, jadi udah final. Bisa statement financial position ya. Cepet banget ya. Laporan keuangan yang disebut dulu neraca, statement financial position, macam-macam. Harus kas. Itu udah siap dipublikasikan setelah diperiksa oleh 3 orang atau 3 lembaga secara internal dan eksternal yang terlibat di dalam proses itu. Baru paling bawah dia siap dipakai untuk informasi konsumen. Konsumen itu pemakai laporan keuangan. Bisa investor, bisa kreditor, bisa investasi calon investor, bisa untuk evaluasi kinerja, macam-macam. Itu disebut relevan ya. Jadi proses akuntansi dan audit itu saling beririsan. Audit adalah ilmu after. Setelah akuntansi selesai baru dia ada. Sedangkan akuntansi ilmu before. Jadi di sini ada before sebelah sini, paling kiri proses di tengah, baru output akhir di sini. Lalu membaca, orang akan bisa memahami. Kunci pokok dari sistem ini ada saya tulis paling atas, disebut hermeneutik. Lingkaran hermeneutik, lingkaran saling memahami. Memahami apa? Antara standar dengan fakta. Standar mengatakan apa, fakta yang mengatakan apa. Nah, inilah yang saya sebut sebagai proses akuntansi dan audit sebagai sebuah bidang. Tentu saja kalau mau dijelasin ini bisa 2 semester, tapi ini intinya seperti ini. Anda akan ketahuan mapping seperti mudah sekali memahami. Syarat laporan keuangan itu ada 2. Pertama, dia harus reliable. Kedua, dia harus relevan. Untuk memastikan reliable itu ada sebuah proses. Nah, di mana peran teknologi? Sekarang saya mau tanya ke Anda. Peran teknologi ada di proses tag prapublikasi. Disitulah integrasi sistem teknologi masuk di tengah itu. Ya, jadi nanti kita akan kuliah, saya nggak tahu kuliah keberapa, akan kita bedah itu sebagai sebuah artificial intelligence di dalam sistem itu, untuk melihat bagaimana teknologi bisa jalan ke situ. Maka saya sebut proses ini adalah proses dari res privata ke res publica. Judulnya. Res privata itu dari transaksi privat berubah menjadi tanggung jawab publik. Karena di sini nanti akan muncul akuntansi pajak. Harus direkonsiliasikan lagi. Sebenarnya ada satu kalau mau direkonsiliasi ditambah akuntansi pajak di sampingnya itu belum final. Harus ada rekonsiliasi pajak. Apa yang biaya menurut pajak boleh, apa yang tidak boleh. Itu satu mata kuliah tersendiri. Saya juga ngadar pajak kontemporer. Itu dari sini basisnya. Nanti kita akan cek karena ada standar lain yang disebut standar
akuntansi perpajakan. Nah, itu termasuk di ASP. Lain cerita itu, ya. Nah, teman-teman, res privata menjadi res publika dari wilayah-wilayah privat diproduksi bisa dipakai untuk tanggung jawab publik. Maka ada disebut akuntan publik. Akuntan publik itu ada undang-undang nomor 5 tahun 2011 yang mengatur bagaimana supaya audit itu bisa dijalankan dengan baik. Karena apa? Karena tanggung jawab kepada masyarakat. Dan pengalaman kelam masa lalu itu mempengaruhi daripada penajaman prinsip-prinsip itu. Ya. Baik, saya masuk ke halaman berikut. Saya tulis di situ episteme memahami transubstansi bidang auditing. Karena mata kuliahnya auditing ya. Tapi audit yang dipahami di sini ada 3 tipe audit, internal, eksternal, dan komite audit. Terserah mau yang mana. Ini berlaku umum ya. Tapi kelihatannya lebih banyak ke eksternal audit. Yang pertama, yang namanya audit itu ada 3 unsur yang harus dikuasai ya. Pertama, ilmu retorika. Ilmu retorika itu ilmu apa itu? Jadi kalau Anda berkomunikasi antara auditor dan auditi itu adalah klien Anda, maka Anda harus menguasai retorika. Retorika itu adalah cara Anda berbahasa, cara Anda mengungkapkan, cara Anda bertanya jawab, cara Anda melakukan infeksi. Jangan sampai orang tersinggung. Itu penting, kemampuan retorika. Dialektika juga sama. Dialog. Nanti saya akan kuliah berikutnya akan menyampaikan itu lebih rinci bagaimana retorika dan dialektika itu jalan untuk menciptakan informasi. Kemudian yang ketiga logika. Logika itu pemikiran. Nanti akan saya cantumkan di bawah ya. Nah, di sini ada elemen-elemen ya. Misalkan kita ingin tahu bukti wawancara dan diskursus itu bagaimana disusun. Kemudian bukti dokumen. Bukti dokumen itu berarti tindakan. Jadi Anda punya motor begitu atau mobil. Ada dokumennya, suratnya. Berarti Anda membeli motor itu, makanya ada nama Anda. Jadi karena ada tindakan Anda membeli, makanya ada barang. Jadi yang kita minta dokumentasinya ya. Kemudian bukti bersama antara auditor dan auditi. Itu nanti masuk dalam salah satunya adalah KK, kertas kerja audit. Lalu ada bukti objektivitas. Itu yang Anda dari peroleh konfirmasi, baik konfirmasi positif maupun konfirmasi negatif. Lalu ada bukti kertas kerja, bukti analisis, file permanen, atau current permanen, atau auditor pendahulu. Anda baca ya. Saya rasa Anda masih muda-muda, jadi belum begitu lama tamat S1-nya. Anda pasti ingat itu ilmunya. Nah, ini ada bukti paling bawah ya. Bukti panca indera. Itu penting kalau Anda mau ngaudit. Bukti panca indera itu contohnya apa? Anda bisa melihat kondisi kantornya. Misalkan apa ya, ini mohon maaf ya, nggak ada nyindir siapapun. Ini kuliah fakta kok. Kalau dikatakan perusahaannya bonafit, tapi kalau Anda masuk ke kantor itu, WC-nya kotor ya, cat temboknya udah 5-6 tahun nggak dicat ya, kemudian pakaian orangnya lusuh-lusuh, muka orangnya kurang duit, kan kelihatan muka orang banyak duit dengan kurang duit ya. Nah, Anda curiga ini jangan-jangan perusahaannya bermasalah ya. Tapi dia mengatakan laporan keuangannya bagus. Jadi Anda punya semacam apa ya? Interpretasi indrawi. Ya. Nah,
teman saya yang ahli SDM itu mengatakan nggak perlu lah wawancara terlalu detail. Saya ketemu pertama kali udah kelihatan ini orang sebenarnya cocok apa enggak. Nah, itu pengalaman ya. Terlihat ya. Agak materialis kalau diomongkan. Jadi kalau kita datang ke sebuah perusahaan, katakanlah begitu, tempat parkirnya bisa kita lihat. Itu menunjukkan pengamatan indrawi mata ya. Kemudian kita mendengar omongan-omongan di sekitar itu ya. Itu menjadi sebuah bukti awal. Maka saudara-saudara sekalian, dasar daripada ini apa sebenarnya? Dasar audit itu ada satu kata kunci yang selalu ada dan hadir, yaitu skeptisisme. Skeptisisme audit. Itu kata paling penting, keywordnya. Cara memahami audit itu melalui mental. Mental itu saya sebut skeptisisme. Skeptisisme itu apa artinya? Kalau mau diterjemah, tidak percaya sesuatu sebelum ada buktinya. Jadi jangan percaya cuma katanya. Kita harus periksa. Kita harus uji. Supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar. Skeptisisme audit. Orang skeptis, orang curigaan, disebut orang curiga. Nah, Anda kalau dapat WA dari teman, itu barangkali Anda curiga, ini orang kok lama hilang, tiba-tiba nyari saya, ada apa ya? Anda juga bisa curiga. Curiga itu dimiliki oleh siapapun, ya. Perempuan itu ada yang suka curiga, ya. Curiga itu bisa berkonotasi negatif, bisa berkonotasi positif. Kata perempuan ya, ini kata novel ya, bukan saya yang ngomong. Kata perempuan, dia curiga itu artinya cemburu. Kalau dia cemburu artinya sayang. Itu secara psikologi bisa jadi begitu ya. Jadi ada bukti indrawi. Ya, bisa Anda amati infeksi ke kantornya. Nah, sekarang saya masuk ke lebih dalam ya. Ini beda ya, karena Anda kuliah S2, beda sekali ya dengan S1. Daripada saya jajalin buku setebal 400 lembar, saya di Korami jurusan itu 400 lembar, 3 buku Anda baca. Itu bisa botak sariawan Anda, nggak sempat baca itu ya. Saya mending saya kuliahin aja dah. Nah, bagaimana proses memahami klien? Itu pertanyaannya. Pertanyaan ini dapat kita jawab dari sebuah sistem ilmu. Sebuah sistem ilmu ini saya sebut sebagai cara memahami. Bagaimana Anda memahami? Cara memahami ini itu sebagai ilmu tafsir. Tahukah Anda bahwa standar akuntansi, standar audit itu adalah ilmu tafsir. Jadi Anda menafsir dengan kacamata standar audit, maka Anda bisa paham benar enggak. Jadi selalu ada panduan. Panduan inilah sebagai cara tafsir, cara interpretasi disebut. Nah, maka di dalam interpretasi hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah disebut, di samping sikap skeptisisme, ada yang disebut pengujian materialisme. Maka ada yang disebut dengan audit sampling. Audit sampling itu memerlukan personal judgment seorang auditor. Dari sekian ribu transaksi, berapa yang Anda uji? Itu dengan audit sampling. Audit sampling itu adalah salah satu cara untuk memahami. Nah, hari ini saya agak bergerak berbeda. Ya. Ada 8 tokoh sebenarnya yang mau saya sajikan, tapi nggak tahu nanti cukup nggak waktunya. Malam ini 2 tokoh yang saya akan sampaikan ke Anda. Cara memahami laporan keuangan
kalau Anda sebagai auditor itu ada dua. Pendekatan ilmu, ya, saya ulang ya, saya catat ya, takut salah sebut ya. Pertama itu pendekatan ilmu sains ya. Ilmu sains itu dibagi dua. Pendekatan logis, matematis. Yang kedua, pendekatan psikologis. Ya, jadi cara memahami laporan keuangan itu ada yang disebut metode pendekatan sains ya, yaitu cara matematis logis dan cara psikologi. Yang kedua pendekatan seni, art ya, pendekatan seni. Jadi audit itu adalah seni sebenarnya. Saya mulai dari penjelasan itu. Karena kalau ilmu Anda bisa baca, lihat aja gambar buku di audit itu bagaimana proses audit, ada 12 tahap, itu bisa dicari di Google. Yang jarang-jarang terangin itu audit sebagai seni. Saya sudah mencantumkan di halaman PowerPoint keberapa ini? PowerPoint ke-6. Di situ di pojok paling kanan atas saya sebut audit sebagai seni memahami, re-experience. Jadi auditor, pekerjaan audit itu dari kanan ke kiri itu sebenarnya adalah re-experience, memahami kembali, rekonstruksi disebut. Sambil contoh ya, misalkan di situ ada seorang pemusik klasik namanya W.A. Mozart ya, itu membuat sebuah musik, lagu terkenal ya, misalkan K525 ya, ada musiknya. Nah musik itu ditiru ulang oleh dua alat pemain musik, namanya Christian Lee ya, yang anak paling bocah bawah itu. Coba Anda lihat, ketika dia mainkan musik sama dengan Mozart, itu berarti dia meniru kembali. Audit itu adalah meniru kembali sama dengan Christian Lee, bocah cilik dan perempuan yang di atas anak kecil itu. Jadi mengulangi kembali apa yang sudah dilakukan oleh akuntansi, itulah audit. Disitulah ilmu sebagai seni. Ilmu sebagai seni itu meniru, tiruan ya. Tiruan itu disebut seni. Maka di halaman 7 kalau Anda lihat, coba Anda lihat sekarang agak saya geser ya, pengertian sebagai seni. Yang paling saya garis bawahi di situ ada SAK, ada IFRS, ada etap, ada syariah. Kemudian ada daftar-daftar musik. Kemudian dilakukan rekonsiliasi. Lalu ada SPAP. SPAP itu adalah menyanyi ulang lagu yang sudah dilakukan. Sumbang apa enggak? Di halaman 7 ini adalah gambaran proses audit. Yang sebelah kanan, sebelah kiri akuntansi. Orang yang menciptakan lagu lalu memainkannya. Anda juga bisa nyanyi lagu Jawa apa ya? Saya nggak tahu judul lagu Jawa apa ya. Ya, siapa yang penyanyi Surabaya itu? Ya kita bisa nyanyi hari ini ya. Atau W.R. Supratman ya, bikin musik. Tiap tahun dinyanyikan orang 17 Agustus. Jadi ketika kita menyanyi itu sama dengan mengulang kembali batin apa yang ditulis oleh W.R. Supratman. Itu adalah seni. Jadi disebut rekonsiliasi, rekalkulasi. Makanya kalau Anda ngaudit itu, pengalaman audit biasanya yang dilakukan paling banyak dilakukan oleh auditor Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi yang udah 20-30 tahun ini saya ajar, dan saya tanya, kamu ngaudit itu ngapain sih? Ya menghitung ulang Pak, rekalkulasi. Rekalkulasi itu adalah kegiatan seni, meniru kembali gerakan. Ada orang niru gerakan Michael Jackson ya, jingkrak-jingkrak, sama ini persis. Lalu disebut dia adalah kegiatan seni. Audit
dan akuntansi. Akuntansi itu adalah kegiatan menciptakan teks. Audit adalah menyajikan ulang teks itu. Itulah aktivitas seni. Jadi disebut fine art. Jadi kalau seni dia tidak ada patokan. Kalau seni itu bebas ya. Tapi dalam genre, dalam wadah yang sama ya. Dalam sudut pandang yang sama. Jadi accounting fine art. Audit itu adalah proses seni. Kalau nggak paham seni, begini ya. Anda kok ngomong seni apaan sih Prof? Gini saya contoh seni. Kalau Anda pengen tahu orang ciptakan tas, coba tas itu dari mana? Itu seni, tas itu. Tas beneran ya. Jadi tas beneran loh ya. Itu ketika orang melihat kanguru, oh kanguru kok ada kantongnya, lalu dia bikin kantong celana dan tas. Itu dia tiruan, itu seni disebut, karya seni. Atau Anda lihat patung di Jalan Jenderal Sudirman, ada patung Sudirman. Itu seni, karya seni. Patung, jadi muncul patung Patani ya. Ada dekat Menteng, kampus Menteng. Itu tiruan. Coba contoh lain apa ya? Contoh lain, misalkan saya ambil contoh ini. Gelas. Ini gelas ya. Ini tiruan. Seni, karena dia meniru bambu. Jadi bambu dipotong ini jadi ini, jadi ini. Jadi gelas itu adalah tiruan dari bambu sebenarnya dulu sejarahnya. Kreativitas itu disebut seni. Ya. Begitu juga karya-karya lain. Itu adalah tiruan. Pesawat terbang itu adalah meniru burung. Tiruan dia. Jadi kalau Anda nggak paham seni, saya nggak tahu lagi cara jelasin. Seni itu adalah meniru yang asli. Jadi auditor itu meniru tindakan asli. Benar apa enggak? Kita cek. Nah kalau nggak tahu sini, saya nggak tahu lagi cara menjelaskan. Seni itu pokoknya tiruan. Anda ini juga seni. Coba Anda lihat, Anda ngaca ya. Muka Anda ya, hidungnya mirip mama Anda. Coba Anda cerminin tuh. Tapi perilakunya mirip papa Anda, galak begitu ya. Kelihatan sih lembut, tapi sadis gitu. Jadi Anda ini perpaduan. Dua seni antara ayah dan ibu. Kalau perempuan dekat sama papahnya, kalau anak laki dekat sama mamahnya. Itu seni. Kalau ditanya kenapa begitu ya tidak tahu. Itu hakikat alam semesta ini seperti itu ya. Oke ya. Jadi auditor itu adalah proses meniru kembali apa yang sudah dilakukan. Apakah ada nada sumbang? Nah, kalau auditornya Big Four, dia akan ngomong, kamu bikin dulu ini yang benar ya, baru saya audit. Ini kamu ngawur bikinnya. Jadi auditor itu juga memverifikasi, tidak hanya seni, tapi juga menemukan ada kemungkinan hal-hal yang tidak sepatutnya ada ya. Oke ya, halaman 8. Nah, ini dalil yang saya bikin sendiri kalimatnya. Di halaman 8 ya kalau Anda lihat. Yang paling kiri itu adalah ilmu akuntansi, paling kiri kalau Anda lihat. Kenapa disebut akuntansi? Karena akuntansi itu menulis. Coba kalau Anda nulis ya. Anda nulis puisi. Menulis itu gimana? Menulis itu dari pikiran ke tulisan geraknya. Jadi kalau Anda nyusun laporan keuangan itu dari pikiran Anda apa isi pikirannya? Standar audit, standar akuntansi. Isi pikirannya standar akuntansi, ada transaksi lalu Anda tulis. Ini debit, ini kredit, pakai aplikasi lalu muncul laporan keuangan. Jadi menulis atau menyusun laporan keuangan itu geraknya, perhatikan kalimat saya. Geraknya dimulai dari isi pikiran ke tulisan. Itu sebelah kiri. Nah, sebelah kanan itu audit.
Kalau audit dia terbalik dari mana? Tulisan. Dimulai dari tulisan klien, kepikiran, kita pikir kembali, benar nggak yang kamu tulis ini? Memeriksa. Namanya juga pemeriksaan. Memeriksa tulisan. Yang sebelah kiri membuat tulisan, laporan keuangan, yang sebelah kanan memeriksa tulisan. Jadi, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah dialektik. Dialektik antara standar akuntansi dengan standar audit. Hegel punya pemikiran disebut tesis, ini laporan keuangan, kemudian ada audit, antitesis, lalu menghasilkan sintesis. Lalu saya menyebutkannya, Anda lihat di bawah ya, audit adalah proses dialektik, dialog antara standar akuntansi dengan standar audit, dialog. Pada isi tulisan klien, tadi apa isi tulisan klien, kita bergerak dari sana. Dengan memahami kembali, coba Anda lihat kata-katanya disuruh. Ini hampir 1 tahun saya bikin kalimat ini, jadi nggak mudah kan Anda lihat begini, gampang ini. Iya, Anda udah jadi, tapi kalau Anda bikin ini, 1 tahun saya tanya beberapa ahli, tepat nggak kalimatnya begini? Nggak tepat. Ini kalau udah jadi begini mah enak Anda baca. Dengan memahami kembali. Kita pahami kembali. Fenomena itu yang nampak, yang kelihatan. Apa fakta yang ada, kas pertama berapa, rasionya bertambah berapa, leverage-nya berapa, kita bisa hitung ya. Turun kasnya naiknya berapa, depresiasinya berapa, cadangan kerugian piutangnya berapa, bunganya berapa, dividennya berapa. Kita pahami kembali seluruh fenomena itu. Koma, nomena makna teks. Jadi harus ada yang Anda tafsir. Nomena itu sesuatu yang tidak diketahui. Kenapa itu terjadi? Ya bisa kelalaian, bisa memang nggak tahu. Ya. Sengajaan. Makna teks, konteks dan teks. Jadi beda antara teks dan konteks. Tulisan ya. Tulisan itu teks. Teks itu tulisan aja. Dan menulis kembali. Nah, setelah selesai kita rekonstruksi kembali, kita tulis. Kita tulis progres kita. Namanya opini audit. Dalam kurung gitu. Bentuk opini. Kita keluarkan opininya apa. Entah audit finansial, entah compliant audit, atau apapun. Entah audit kinerja, ya monggo, berarti untuk perbaikan, improvement. Ya, silakan apa aja. Auditor melakukan proses membaca dan menulis. Atau auditing sesuatu yang terputus dari teks yang bersifat otonom. Jadi, auditing itu beda dengan audit. Di situ ting itu proses. Kalau audit kata dasarnya, auditor itu orangnya, auditi itu kliennya. Kalau auditing prosesnya, berarti secara keseluruhan terintegralistik. Yang terputus dari teks yang bersifat otonom. Maksudnya bagaimana? Karena di dalam audit, tanggung jawab laporan keuangan ada pada klien. Itu harus Anda pahami. Tolong dicatat ya. Kelayakan laporan keuangan bukan menjadi tanggung jawab auditor. Auditor hanya bertanggung jawab opini. Tapi tanggung jawab laporan keuangan ada pada tangan klien. Itu bersifat otonom. Otonomi. Kita hanya sebatas opini yang kita berikan. Ya. Nah, saudara-saudara kalian, dengan cara memahami seperti ini, gambar halaman 8, kita bisa tahu mengapa kalimat seperti ini muncul.
dialektik antara standar akuntansi dengan standar audit sebagai sintesis untuk melakukan penilaian secara komprehensif dan otonomi. Artinya di sini ada dua hal ya, ada dua hal. Waktu, itu yang pertama. Memang laporan keuangan berbasis fair value, kita akui bersama. Tapi fair value itu, kalau saya mau katakan kasar ya, ini pakai bahasa kasar lah, sekali-kali bahasa orang seberang ya. Ya omong kosong, katakan begitu. Fair value itu omong kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang nilai sekarang. Waktu sekarang itu nggak ada. Yang ada waktu historis. Orang 5 menit lalu saya ngomong itu jadi historis kok. Waktu itu, waktu sekarang udah langsung jadi lewat. Waktu akan datang belum terjadi. Jadi laporan keuangan itu bersifat historis, perjalanan sejarah. Maka disebut historical cost. Memang dirubah jadi fair value, tapi fair value itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya ilusi aja. Karena dia akan menjadi waktu lampau juga akhirnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanya ya. Halaman 8 ya. Udah separuh kuliah ya. Sebelum saya masuk ke bagaimana pemahaman teori. Saya akan menteorikan ini. Sampai sini PowerPoint halaman 8, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya. Sebelum saya lanjutkan. Izin Prof. Ya. Yang di slide 8 tuh kan Prof ada segitiga tuh Prof, ada kesenjangan waktu dan makna itu Prof. Ya. Itu maksudnya gimana Prof? Oh ya. Apakah itu maksudnya celah buat kita melakukan audit terhadap si akuntansi tadi, atau apa itu Prof? Itu Prof maksudnya Prof. Oke. Nah begini ya. Memang ada saya tulis di situ. Karena apa kesenjangan waktu? Waktu berubah, pemahaman bisa berubah. Itu problemnya. Walaupun laporan keuangan itu bersifat retrospektif ya. Jadi, tapi itu ada persoalan di waktu. Saya ambil contoh ya. Cara Anda paham dengan usia sekarang, dengan usia Zaman dulu beda. 5 tahun lalu berbeda. Jadi di situ termasuk di dalamnya ada yang disebut dengan pengalaman, usia, kemudian pengalaman batin, itu akan mempengaruhi di dalam waktu itu. Jadi ada yang disebut situational condition, itu bisa mempengaruhi. Di dalam orang menyusun laporan keuangan maupun laporan audit ada yang disebut time pressure, tekanan waktu. Karena kontrak auditnya udah buru-buru, harus cepat-cepat. Sehingga muncul ketidaktelitian. Itu bisa berubah. Makna begitu juga. Makna sama. Ya. Makna itu dari kata meaning ya. Makna itu ya bagaimana ya mau dijelaskan? Kehidupan itu, kalau saya ambil contoh ya, ambil contoh yang agak ekstrim. Ada namanya salah satu opini audit, saya ambil contoh yang agak ekstrim ya. Namanya opini audit disclaimer, atau jangan terlalu ekstrim. Audit opini with explanatory paragraph, misalkan ini yang laporan yang lama, ya bisa kata begitu. Kalau itu muncul, berarti ada sesuatu ketidakkonsistenan. Coba kita buka kembali yang namanya standar audit. Ada standar umum, standar pekerjaan, standar pelaporan. Ini sangat mempengaruhi kualitas audit. Kantor akuntan publik
itu bisa mempengaruhi. Tafsir makna itu sulit sekali dibayangkan. Coba kalau sekarang saya mau nanya, ini agak berpikir nyeleneh ya, cara-cara Gus Dur ya. Mohon maaf. Apa perbedaan Mbak Reina, Mbak Dian, Mbak Wati, Mbak Giani, Mas Borkat, dan Mas Sadam dengan meja? Karena itu pemahaman yang berwaktu yang sulit kita pahami. Ya kalau kita katakan Mas Borkat, Mbak Dian, Mbak Norika, Mbak Reina masih WMB. Ya, tapi apa benar? Yang lain juga masih WMB. Dia adalah laki-laki. Ya, ada juga yang perempuan. Tapi kalau mau dicari makna, semua ini adalah ciptaan. Nah, itu selesai. Jadi berlaku umum. Maka standar akuntansi itu ada kelemahannya. Nah, yang disebut US GAAP dulu itu historis. Itu namanya US Accepted Accounting Principle. Akuntansi yang berlaku umum. Nah, dalam kasus tertentu, dulu pernah dikeluarkan namanya audit standar Telkom, audit standar ini, standar akuntansi ini itu. Tapi sekarang udah tidak. Jadi perubahan paradigma berpikir di dalam waktu itu bisa mempengaruhi kualitas pelaporan, kualitas audit, dan seterusnya. Suasana batin orang waktu memeriksa itu berbeda. Bad mood itu bisa bias juga. Kemudian yang paling intim saya sebenarnya ini menghindari kalimat-kalimat ini tadi Mas Adam ya. Dalam auditor itu ada yang disebut dengan hubungan perikatan. Hubungan perikatan gimana ya digambarkan ya? Hubungan perikatan itu katakanlah kalau ada hubungan istimewa. Misalkan sesama alumni Mercu sama alumni kampus X, lalu punya kenalan lalu auditornya menjadi tidak independen, tapi kan susah. Kenapa itu susah? Karena kebudayaan di kita itu kebudayaan kolektif, bukan kebudayaan individualisme. Kolektivitisme dan individualisme itu dalam teori kebudayaan. Jadi yang dimaksud dengan independensi di suatu negara itu bisa berbeda ditafsirkan di sini. Orang Amerika kalau dikatakan atau orang bule tentu saja ada positif negatifnya. Tapi kalau ditanya, ini hasil penelitian ya, apa dasar Anda percaya seseorang? Dia akan mengenal, wah orang itu baik. Itu dari perkenalan dia dengan orang itu. Tapi kalau dari kita, dari mana kita bisa percaya orang itu? Ya mungkin dari satu kampus, satu klub olahraga, satu klub main bola ya, satu agama, satu suku, satu kampung halaman. Itu kedekatan dulu. Baru kemudian objektifikasi itu belakang. Kalau orang barat objektifikasi dulu, baru dia mengambil sebuah sikap. Itu berbeda. Kira-kira begitu ya. Ada lagi? Pertanyaan sampai halaman 8 ya. Kalau tidak ada, saya masuk ke halaman 9. Satu lagi, Prof. Oh ya, monggo, Mas. Kan Prof tadi bilang kalau audit itu seni ya, Prof. Kayak Kalau seni itu kan bisa ada yang namanya improve kan, Prof. betul. Nah, kalau dalam audit sendiri gimana, Prof? Apakah kita bisa melakukan improve gitu ya, Prof? Dari dasar entah dia sesuai dengan standar audit atau dia malah melenceng ke standar audit. Jadi standar audit itu panduan ya. Tapi kalau kita hidup di standarisasi juga nggak bisa juga kok. Hidup ini kalau di standarisasi ya repot juga. Kadang-kadang memang tidak usah kita pakai standar itu dalam konteks tertentu ya. Nah, mengapa dia disebut art? Seni ya. Seni itu seperti saya katakan tadi, dia berbentuk mimesis. Mimesis itu tiruan ya. Nah, kalau Anda melihat CCTV, coba CCTV itu
Itu tiruan dari mana itu? Tiruan dari biji mata Anda. Karena mata nggak kuat ngintip, daripada satpam udah pasang CCTV deh. Jadi CCTV adalah tiruan, Mas. Tapi lebih nggak, lebih nggak bisa ngantuk. Nah, jadi lebih sakti dari Mbak Reina atau Mas Sadam ya, atau Mas Borkat ya, pasang CCTV dah. Lalu orang kalau pakai CCTV, wah ini ada CCTV, padahal CCTV-nya dimatikan. Begitu juga kalau di toko emas ya, pasti pasang CCTV, padahal CCTV-nya mati. Orang dikontrol dengan alat itu. Itu fungsi standar sebenarnya, untuk mengontrol orang. Supaya apa? Supaya mencegah. Standar itu seperti itu. Tapi kalau dia sebagai sebuah art, seni, itu adalah meniru ulang apa yang diperlukan. Tentu saja ada improvisasi. Improvisasi itu ditentukan oleh yang disebut dengan talent, bakat, Mas. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Maka auditor itu punya bakat. Bakatnya pertama skeptisisme, bakat kedua seni. Seni komunikasi. Seni bicara. Seni memperoleh data. Itu ada ilmunya. Kalau dalam ilmu intelijen, saya menyebut aja satu ilmu intelijen ya, kuncinya ya Mas, Mbak semua. Ilmu intelijen itu terbalik daripada kita. Satu kawan sejati itu lebih baik dari 1000 teman. Jadi kalau Anda punya satu kawan sejati, itu lebih berguna daripada 1000 teman. Karena teman itu belum tentu dia menjadi orang yang benar-benar setia. Jadi improvisasi dimungkinkan, Mas. Dimungkinkan dilakukan melalui yang namanya inovasi terbaru, cara teknik audit yang terbaru, dengan adaptasi teknologi, dengan meniru mereparasi yang lebih baik, teknik Anda mau wawancara sesuatu, inquiry audit, itu mungkin dilakukan. Nanti dari dalam kuliah kelima ke 6 waktu tatap muka ini akan saya cantumkan bagaimana memahami sebagai seni ya. Nanti ada audit sebagai seni. Saya udah bikin hak kekayaan intelektual itu saya meniru. Ini penelitian nggak main-main ini. Penelitiannya saya sampai 6 bulan nginap di Candi Prambanan ya. 6 bulan tidur di situ, di lingkungan situ untuk memahami. Jadi nggak mudah loh. Di candi itu ada namanya Candi Prambanan itu kan ada 3, Wisnu, Siwa, dan Brahmana. Brahmana itu yang membuat aturan, Siwa itu yang merusak. Lalu sintesisnya nanti Wisnu, Brahmana, Siwa. Itu dialektik juga. Jadi ideologi itu udah ada dalam sejarah manusia. Orang tua itu, anak itu selalu pisah dengan orang tua. Itu seni kehidupan memang seperti itu. Kalau nggak ada begitu nggak ada masyarakat. Memang seperti itulah. Selalu ada pertentangan. Tidak mungkin seluruhnya sama sudut pandang orang. Wong bentuk ikan lele aja di kolam aja nggak pernah sama. Beratnya 1 kilo, sama 1 kilo kita timbang. Tapi coba Anda lihat jenggotnya, ada yang jenggotnya 3, ada yang jenggotnya 6. Itu saja udah beda. Jadi seni itu melihat perbedaan di dalam kesamaan. Nah itu seni. Nggak tahu saya caranya gimana. Atau kalau Anda bikin gambar ya, kalau Anda tes psikologi kan suruh bikin gambar ya. Anda gambar sketsa, nanti digambar ini jadi kucing, jadi monyet ya. Kalau Anda bikin rumah, Anda dalam rumah atau luar rumah, lalu orang tahu kepribadian Anda. Itu juga seni. Seni mengetahui batin orang. Nah, kalau Anda punya bakat indra keenam sih gampang. Atau ada bakat indigo begitu ya, wah itu gampang. Orang dulu leluhur kita punya itu ilmu itu. Jadi pakai feeling ya. Feeling itu main, Mas. Anda kan udah punya usia misalkan. Ciri orang berbohong dengan enggak itu ketahuan kok, Mas. Atau dari bentuk telinga seseorang ya, udah kelihatan dia itu hidup susah apa kaya. Kalau hidungnya agak apa ya, lubang hidung kiri sama kanan yang nggak sama, itu berarti orang-orang itu pembohong. Anda bisa mengenali tubuh orang, tapi nggak usah lah saya ajarin di sini ya. Ciri-ciri
Manusia pembohong itu kalau lubang hidungnya nggak sama, Anda lihat-lihat, wah ini lubang hidungnya nggak sama, itu pasti pembohong orang itu. Udah dari sononya, nggak usah percaya lah yang kayak gituan. Maka di Jawa itu diyakini hal-hal semacam itu. Jadi ada unsur-unsur intrinsik yang melekat pada bakat seseorang ya. Maka dua auditor kantor akuntan publik yang bekerja, hasilnya tidak mungkin sama. Itu sama dengan warung warteg, warung Tegal ya. Warung Tegal sama namanya warung Tegal, tapi masakan sebelah lebih enak, sebelahnya kurang enak. Satunya laris, satunya enggak. Modalnya sama, pancinya sama, tapi satu kok enak, satu enggak. Nah itu seni. Seni itu bakat ya. Jadi kalau nggak punya bakat tuh gimana ya? Saya pernah tanya ke mahasiswa saya, S2 ya, bimbingan saya ya. Itu saya bimbing dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di samping Masjid Mercu Buana. Lalu mahasiswa ini bilang, saya udah mau mati, Prof. Dari jam 9 sampai jam setengah 5. Anak ini nggak tahan duduk. Udah gelisah, duduk baru 2 jam udah gelisah. Padahal baru kita buka data. Jadi nggak tahan duduk. Ya ini nggak bakat ini jadi ilmuwan. Orang nggak tahan duduk, nggak tahan baca, ya nggak bakat, cocoknya mungkin jadi marketing. Ya sulit, Mas. Seni itu diawali dari bakat, kesenangan, kecocokan ya. Begitu kira-kira ya. Oke, ini udah waktu bergulir ya. Saya masuk ke salah satu toko ya. Salah satu toko yang saya pakai ya. Saya pinjam saja ini konsep ya. Saya pinjam. Saya pinjam di halaman 9 ya. Saya pinjam nama seorang ya. Tradisi cara memahami. Itu topik kita. Bagaimana memahami sebuah teks. Teks tulisan ya. Jadi ini tidak hanya auditing tapi teks tulisan yang universal, yang umum ya. Saya menyebutnya Fredrik Schleiermacher. Schleiermacher itu saya pindahkan ilmu teori dia menjadi cara memahami laporan keuangan. Bagaimana caranya? Ada 2 cara menurut Schleiermacher ya. Di halaman 9 itu. Pertama adalah interpretasi gramatis. Gramatikal yang Anda lihat. Kalimat yang Anda lihat. Kalimat dan angka ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Itu Anda bisa tahu dari situ, kata-kata. Ketika dia menulis laporan keuangan itu, laporan keuangan itu apa sih artinya? Laporan keuangan adalah gerak tindakan seseorang. Jadi dia adalah hasil proses pikiran yang dituangkan dalam tulisan. Jadi kalau Anda tahu isi hati orang itu, lihat tulisannya. Itu berarti gambaran apa yang dia pikirkan. Itulah yang dicantumkan. Coba sekarang kalau pikirannya menyimpang, disuruh oleh pimpinannya, itu yang repot. Wah, repot itu. Jadi kita harus melihat struktur laporan. Misalkan begini ya, ada aturan mengatakan begini. Semua aset bersaldo debit. Tanah adalah aset, maka tanah pasti bersaldo debit. Itu adalah struktur gramatis, Mas. Nah, kita lihat itu. Bagaimana perbandingan dalam penyajiannya itu. Dan laporan keuangan bersifat historis, dia sejarah. Kata-kata yang disajikan dalam laporan keuangan itu adalah historis. Nah, yang kedua, kita bisa mengaudit mental isi pikiran orang itu. Motivasi dirinya apa menulis itu. Kok seperti Enron itu, seperti audit PT Telkom itu banyak kasus Indonesia. Jadi kalau Anda mau lihat, nanti lihat di Google setelah akhir kuliah ini, Anda bisa klik accounting skandal. Itu di Google ya, klik accounting skandal and audit. Anda lihat itu ada ribuan kasus, ada 134 kasus yang terjadi di berbagai macam kantor akuntan publik. Itu kenapa terjadi? Mental orang itu kenapa? Mental adalah apa kiranya yang terjadi dalam isi pikiran orang itu sehingga menulis laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar setelah kita periksa. Jadi menurut
Fredrik Selmarker, cara memahami audit, saya pinjam dari kata-kata dia, ini melalui yang namanya Nacherleben. Nacherleben itu apa? Dialami kembali. Saya kurung buka di situ, re-experience, mengalami kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat contoh paling sederhana ini, ya, lebih banyak ya, kalau Anda mengenali ini terjadi pada kasus pembunuhan, ditangkap oleh polisi ya, pelakunya tentu saja ada pembunuhan berencana, akhirnya ditangkap. Lalu disuruh orang ini ngapain? Coba sama polisi. Setelah dia ditangkap, dilakukan apa? Reka ulang. Gerak 1, gerak 2, gerak 3, gerak Anda nusuk, gerak buburi dia. Nah, itu namanya re-experience. Disuruh instruksi kembali. Jadi audit itu sama dengan audit forensik seperti itu. Sama. Rekonstruksi ulang. Jadi kalau polisi itu nangkap ada maling begitu ya atau pembunuhan, maka coba praktekkan kamu pakai kunci T sambil udah kakinya udah ditembak ya. Begini cara muternya Pak. Dia ajarin. Tahap kedua bagaimana? Dia dorong. Tahap ketiga temannya matiin CCTV. Itu namanya rekonstruksi ulang. Re-experience. Auditor itu adalah re-experience ya. Paham ya? Re itu berulang, experience mengalami. Caranya bagaimana? Itu saya tulis tebal, berempati. Empati itu apa? Bagaimana kalau kita mengambil alih posisi klien. Nah, lalu mengalami secara otentik. Makanya kalau direkonstruksi ulang itu kadang diganti peran pengganti ya, kalau rekonstruksi ulang polisi ya. Tuh, audit forensik juga begitu. Jadi pelakunya diganti orangnya karena nggak tega ya, suruh ngulangnya udah pingsan ya, ketakutan nggak tega ya, dia udah bunuh ya, kayak di apa, yang ngirim apa itu yang di Jogja itu, ngirim gosen tapi dikasih arsenik ya, yang nerima nggak mau, akhirnya tukang gojeknya yang bawa pulang ya dimakan, akhirnya mati anak tukang gojek itu, yang kena racunan nggak kena karena diputus pacarnya ya. Nah itu yang disuruh rekonstruksi ulang nggak sanggup dia melakukan, lalu dibuat peran pengganti. Nah, itu namanya transposisi diri ke dalam penulis pengarang laporan keuangan itu. Jadi bagaimana memahami laporan keuangan? Ada dua. Pertama Anda melihat teks laporan keuangan, yang kedua Anda ngecek isi pikiran orang yang nyusunnya. Paham ya? Pertama Anda lihat teks laporan keuangan, dilihat dulu ini laporannya. Kemudian Anda cek pikirannya, coba ini bagaimana sih? Itu namanya tanya jawab sebagai bukti audit. Kita tanya jawab, inquiry, tanya ini bagaimana prosedurnya Pak, ini otoritasnya bagaimana, kalau transaksi di atas sekian angkanya, ini apakah diotoritas oleh pimpinan, kalau sekian apa diotoritas oleh direksi dan seterusnya ya. Jadi harus ada mengecek isi pikiran, itu tahap kedua. Tahap pertama adalah mengecek isi laporan kalimat yang dia susun laporan keuangan itu, kenapa begitu. Pra audit bisa juga dilakukan begitu ya. Jadi kalau saya meminjam transubstansi pemikiran Selmarker, maka saya menyebutnya sebagai differentize institusi dengan Verstein melalui Nacherleben. Nacherleben itu mengalami kembali, Leben itu kehidupan, mengalami kembali kehidupan orang yang menyusun laporan keuangan. Kita berperan sebagai rekonstruksi ulang seperti polisi menangkap kasus pembunuhan tadi ya. Maka bagaimana itu auditing? Auditing adalah memahami makna historis masa lalu dalam proses psikologis dramatis, mereproduksi lebih baik daripada penyusun laporan keuangan karena ada koreksi dari kita. Koreksi audit nanti material ini ada saldo, kita suruh koreksi ya. Ada bukti antara per audit per laporan klien, ada selisih, kita buat KKP-nya. Nah itu disebut mereproduksi lebih baik.
Jadi auditor itu juga bisa memberikan masukan dalam artian fungsi audit internal, adanya pengawasan itu tadi. Kalau di Indonesia disebut ada namanya Inspektorat Jenderal, ada namanya BPKP, ada namanya BPK. Kalau BPK kan luar, Inspektorat Jenderal itu di dalam sebuah organisasi pemerintahan. Nah, yang internal auditnya ya BPKP. Seperti itu ya, sama. Jadi BPKP itu nanti supaya membuat laporan keuangan lebih baik. Maka audit dalam konteks hermeneutika ini kalau ditransubstansikan, dipindah makna dari teori Friedrich Schleiermacher itu adalah mengambil alih fungsi. Kita ambil alih fungsi yang dia tulis tadi, ambil alih sehingga lebih baik kualitas laporan keuangan, lebih reliable. Itulah fungsinya ya. Caranya bagaimana? Merekonstruksi ulang. Rekonstruksi ulang itu baik isi teks laporannya kita lihat, kita cek semua apakah sudah sesuai, lalu kita cek isi pikirannya, bagaimana tindakannya, diulangkan kembali. Re-experience, mengalami kembali. Nah, ulah TKP ya, tempat kejadian perkara ya. Itu namanya rekalkulasi, reaudit. Yang namanya re itu pengulangan, mengulangi kembali. Ya. Nah, lalu halaman 12 ya. Halaman 11 ya. Halaman 11 itu akhirnya saya buat sebuah konsep ya, bahwa ada dualitas ya antara interpretasi mental, pikiran, tindakan dengan interpretasi tulisan. Nah, itu kalau kita lihat akan mengalami sebuah ketegangan antara dua itu. Kadang-kadang apa yang ditulis itu tidak berbeda dengan fakta batin ya. Contoh begini, Anda ini udah mulai tegang muka Anda ngelihat kuliah saya, pusing kan? Ya, cukup pusing, itulah kuliah S2. Kalau gampang ya semua orang Indonesia itu ada S2, wajar kalau sulit. Jadi nggak usah takut. Jadi begini, saya ambil contoh ya. Misalkan begini ya, ada seorang pasangan ya, masa pacaran begitu ya. Lalu dia tanya, kamu sayang aku nggak sih? Atau nanya apalah begitu. Lalu kita jawab, iya aku sayang kamu. Lalu dibilang, janji ya mulai besok tiap sebelum tidur kamu telepon saya ya 5 menit ya. Bahwa kamu benar di rumah ya. Ya. Kalau pagi tolong kirim selamat pagi ya. Kalau siang kirimin sendok sama garpu ya. Selamat makan siang ya. Kalau malam tolong kamu kirim tulisan pesan ke saya. Have nice a dream ya. Kirim bantal ya. Jadi seperti minum obat, saya punya kewajiban 3 kali mengirim pesan wajib. Pagi, selamat pagi, siang kasih sendok sama garpu ya, selamat makan siang ya. Bukan bulan Ramadan tentu saja. Kemudian malam saya harus kirim bantal ya, ucapkan selamat tidur. Tapi coba kita pahami, itu kan cuma tulisan di WA begini doang ya, tulisan di WA masuk begitu ya. Saya buka, oh ini udah jam ini, saya harus WA ini, kalau enggak ini ngamuk ya. Tapi tahukah Anda, itu batin saya nggak begitu loh sebenarnya, saya jengkel. Orang mak saya aja nggak wajibin begitu selama saya masih hidup, mama saya nggak pernah bikin aturan, ini perempuan lahir dari langit kok nyuruh saya begini. Sebenarnya jengkel, tapi daripada ribut, supaya akur, ya udah gue kirim aja. Jadi itu namanya formalnya. Jadi batin orang nggak ada yang tahu. Fungsi audit tidak hanya tulisan-tulisan dan angka-angka, tapi kita harus juga mengetahui batin orang itu ya.
kita harus berdialog, kita harus mendengar ya. Maka ada interpretasi psikologi mental orang itu. Nah, bicara masalah mental, ini agak menyimpang ya, walaupun kacau begini omongannya. Orang Jawa itu percaya sekali sama mental. Orang Jawa itu nggak mau neng nikahin anaknya sama yang ada turunan orang gila. Nggak boleh sama mbah kampung saya itu. Kamu jangan sama pacaran itu. Itu dulu yang ini masih ada turunan orang gila. Jadi dia percaya bibit. Bibit itu menentukan pikiran. Tapi era modern mungkin enggak, karena orang percaya pendidikan. Ada bibit, bobot, bebet. Nah, itu tapi tidak dilakukan, tidak mudah. Bibit, bobot, bebet. Dalam kata lain, kalau saya ingin bermain agak kasar kata-katanya, ini mohon maaf. Anak ayam itu pasti ayam, nggak mungkin jadi kambing. Jadi orang yang punya watak nyolong, ya susah. Kalau ayam itu kawinnya sama ayam, nggak mungkin sama kambing. Burung beo, kawinnya sama burung beo. Itu namanya substansi dan isi. Jadi, kalau begini kan kita jadi rumit sebenarnya memahami audit itu. Karena manusia itu dinamis. Dia tidak stabil. Tidak stabil, selalu cepat berubah. Dalam konteks bisnis juga sama ya. Seperti sekarang perusahaan udah berbasis hybrid semua ya. Berbasis e-commerce semua. Lalu mall-mall yang besar itu tutup. Itu akibat apa? Akibat adanya psikologi mental orang berubah. Mental manusia berubah, teknologi mempengaruhi, lalu muncul nilai-nilai. Nah itu yang disebut tadi pertanyaan oleh Mas Sadam ya, kesenjangan waktu itu seperti itu. Ya. Dalam artian lebih luas. Saya akhirnya terpengaruh oleh Mas Sadam karena Mas Sadam tanya itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam stack halaman ini, di situ ada dua hal ya. Kata-kata yang paling penting yaitu transposisi diri. Kata kedua, re-experience. Dan kata ketiga, Erleben. Erleben itu dari bahasa Jerman. Leben itu Lebenswelt. Dari kata Jerman artinya dunia kehidupan. Dunia kehidupan dokter berbeda dengan dunia kedokteran pemulung. Dunia kehidupan akuntan publik berbeda dengan kehidupan seniman. Bahkan cara orang berkebudayaan juga berbeda, ditentukan oleh yang disebut Erleben. Erleben itu pembiasaan hidup. Kebiasaan hidup seseorang. Itu susah. Susah itu diubah. Oke ya. Halaman 13 saya rasa sama ya. Ini terulang kembali ya. Saya masuk ke halaman 14. Tokoh kedua ya. William Hadiltey. Anda boleh baca, ada sekitar 4.000-an tulisan saya di Kompasiana, semua tentang teori. Dan ada 18 karya hak intelektual ya tentang masalah ini ya. Silakan nanti dicari-cari aja. Nggak mungkin saya kirim semua. Nah, William Dilthey itu bertanya ya. Pertanyaan William Dilthey itu bagaimana memahami data historis. Itu pertanyaannya sebenarnya. Bagaimana kita memahami sebuah proses kerjaan, hasil pekerjaan laporan keuangan. Bagaimana kita memahami laporan keuangan yang bersifat historis dari proses akuntansi. Gimana caranya kita memahami teks yang keluar itu. Statement financial position, gimana kita mempelajarinya itu. Atau dengan kata lain, data historis itu bagaimana kita cara memahaminya. Maka Dilthey membuat dua pendekatan cara memahaminya. Dia membedakan antara dua kata. Pertama, air clearance. Kedua,
Verstein. Erklären itu dari bahasa Inggris. Kalau terjemah dari bahasa Inggris namanya explanation. Explanation itu kalau diterjemah ke Indonesia menjelaskan. Nah, kata kedua di halaman 13 itu adalah verstehen. Verstehen itu apa? Memahami. Jadi ada dua cara kalau kita ingin tahu laporan keuangan itu. Pertama, metode erklären, bagaimana cara memahami laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana menjelaskan, explanation, atau verstehen. Dengan dua cara ini memungkinkan teks laporan keuangan itu bisa dipahami secara memadai, menurut William Dilthey. Lalu, bagaimana itu diterangkan? Dilthey berperan di dalam membedakan ilmu sosial dengan ilmu alam. Ilmu alam itu biasanya orang pakai erklären, fakta empirik, proses objektif, analisis kausal, analisis matematik. Itu adalah erklären, eksplanasi. Jadi kalau kita berobat ke dokter, itu pakai erklären. Dokter nggak memeriksa batin kita. Oh, Bapak sakit, ini harus diobati. Lalu dimasukin sesuatu ke dalam mulut kita, lalu sampai lambung kita, lalu diperiksa. Bapak udah segini parahnya. Itu berdasarkan fakta empirik. Jadi fakta empirik seperti itu. Ya. Itu namanya pendekatan auditing dengan cara erklären. Erklären itu berdasarkan hasil angka-angka yang dijumlahkan. Anda kan tahu di proses akuntansi itu, proses audit ini kalau nggak lama nggak baca buku audit memang repot sih. Jadi ada namanya, kalau kita mau tahu fakta laporan keuangan itu ada namanya proses yang disebut potting dan cross potting. Potting itu penjumlahan ke bawah, cross potting itu ke kiri, kanan ya, menghitung. Nah, itu uji material di sini. Lalu harus ada proses objektifnya. Kita minta bukti. Jadi audit itu mencari bukti. Bukti itu ada dua, bukti internal, bukti eksternal. Bukti eksternal lebih dipercaya, dugaannya kan begitu. Namanya konfirmasi. Bukti internal dari dokumen. Ada dokumen, ada fakta, ada fisik. Berarti syarat legal formal. Itu disebut eksplanasi, pendekatan eksplanasi. Lalu yang kedua, verstehen, Makanya itu memahami batin, jiwa, sisi dalam, melalui berpartisipasi dalam komunitas atau life experience. Nah, Dilthey membedakan cara memahami laporan keuangan atau tulisan klien itu ada dua cara. Geisteswissenschaften dan Naturwissenschaften. Geist itu berasal dari kata roh, tapi roh di sini jangan diartikan roh melayang-layang, itu bukan. Roh di sini adalah sebagai dimensi mental manusia, jiwa. Maka ada manusia sakit jiwa ya, maka ada rumah sakit jiwa, tapi sakit roh nggak ada orang. Karena roh itu membawa kepada kebenaran. Tapi kalau jiwa itu bisa sakit. Karena apa? Maka ada rumah sakit jiwa di Grogol itu. Nah, itu karena ada orang gila lalu bisa. Gila mental. Itu bisa menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan fraud yang tidak seharusnya dilakukan. Mafia pajak, begitu. Money laundering. Kemudian ada, saya sebut aja ya, kasus yang cukup menghebohkan yang pernah dikandangin KPK ya. Itu ada, saya nggak usah sebut pelakunya ya, karena ini direkam ya. Takut nanti dituntut orang, tapi udah ada keputusan pengadilan, pasti itu bersalah. Karena yang berhak memutuskan benar salah itu pengadilan. Kalau kita kan hanya menduga-duga. Kasus Meikarta ya, yang di Bekasi itu.
Itu udah ada fakta empiriknya. Bayangin ya, yang orang Mekarta itu udah 2 kali masuk penjara dalam kasus yang sama. Ini sebenarnya jiwa ente sakit apa enggak ya? Jadi ada orang yang, ini penelitian tulisan orang ya, ditanya ketika pelacur itu, mohon maaf ini ngomongnya kacau ya, kalau tadi sakit jiwa orang yang bolak-balik masuk penjara ya, tapi nggak merasa bersalah gitu, nggak repot. Orang kayak gini kan repot. Yang kedua, ini kasus seorang jadi pelacur, ditanya kenapa kan jadi pelacur, umur kamu baru 19 tahun, ditanya polisi, diinvestigasi sama PP Satpol ya, lalu mau dibina ya, lalu ditanya, iya pak, karena saya udah nggak perawan lagi, lalu pacar saya ninggalin saya, daripada saya sulit hidup ya saya jadi pelacur aja. Jadi ada luka batin masa lalu. Maka orang yang bisa kerja di bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian audit itu harusnya diperiksa mental gitu. Kadang-kadang sakit jiwa sehingga berani nekat ya. Kadang-kadang kita bingung, orangnya baik-baik, beragama ya, rajin ke tempat ibadah ya, tapi kok perilakunya kayak ngene iki, sang bener sang bisi. Aku kadang bingung ya. Nah, tapi yang nggak usah bingung, memang begitulah itu. Jadi laporan keuangan itu mesti tidak hanya secara fakta empirik, tapi ada jiwa yang menggerakkan dia ke situ. Nanti saya akan jelaskan ilmu jiwa itu apa, yang mempengaruhi auditor, perilaku auditor, untuk memastikan bahwa itu memang berpengaruh. Maka ada yang disebut oleh Sigmund Freud itu, ada banyak hal dalam hidup ini yang nggak kita sadari. Id, ego, superego. Misalkan saya bilang, kamu itu suruh perbaiki bolak-balik tulisan, kok kamu nggak nyadari kamu salah aja sih? Enggak pak, saya udah perbaiki semua. Terus saya bilang, iya kamu nggak nyadar aja. Masa sih pak? Iya, kamu keras kepala loh. Terus dia balik, bapak juga suka ngambek. Nah, masa sih? Iya bapak nggak nyadar aja. Nah, memang banyak hal yang nggak kita sadari dalam hidup. Maka itu kita butuh diaudit, butuh diperiksa ya. Supaya jadi kita waspada, hati-hati, tidak jatuh dalam lubang yang sama. Itulah fungsi orang tua, fungsi teman ya, fungsi sahabat, ya, fungsi guru spiritual. Nah, itu guna kita untuk apa? Untuk mengecek ya batin kita itu apa benar nggak. Soalnya kalau ditanya orang menyimpang tuh kadang-kadang dia nggak merasa bersalah. Coba Anda lihat yang dikandangin KPK itu Mas Borhat. Itu senyum-senyum aja dia lambai-lambai, pakai baju malah ganteng. Dia nggak terlihat dia bersalah. Itu berarti ada fakta daripada Erkleren ya, Erstein batinnya, sisi dalam orang itu bermasalah. Jadi jangan buru-buru mengatakan tulisan dia salah, tapi kita juga harus cek batin orang itu, batin jiwanya. Maka kalau orang mau jadi sespim itu ya, sekolah pimpinan juga ada ya, untuk mau jabatan lebih tinggi itu harus tes ini, tes itu ya. Tujuannya apa sih? Untuk tes psikologi ya. Jangan sampai ada KDRT. Saya pernah nyaranin mahasiswa saya bilang, kamu udah punya pacar? Iya, Prof. Oh, hebat ya. Saran Pro apa? Saya bilang, kamu sebelum kamu benar-benar sama itu laki, mending kamu ke psikiater dulu. Cek dulu lakimu itu. Lah kok bisa, Prof? Iya. Soalnya kita nggak tahu batinnya nggak stabil. Jangan-jangan dia memiliki apa namanya? Kelainan jiwa ya. Ternyata KDRT nanti. Nah, kita tertolong loh sekarang dengan banyak hal. Jadi mungkin Anda punya teman di kantor ya, doyan yang ngutang tapi lupa bayar. Ya sudah lah, itu naik kelasnya. Orang mungkin sakit jiwa ya. Harusnya kalau ngutang 100-200 ribu nggak perlu lah segitu ya. Tapi lupa bayar besok ya, pura-pura lupa. Kalau kita tagih, kamu itu utang segitu, tapi kemarin lain, ini sakit jiwa ya. Kita semua mengalami hal yang sama, bukan cuma teman Anda, tapi saya semua juga bisa mengalami gangguan jiwa ya. Jadi laporan keuangan itu harus dites. Tes itu dalam artian kepantasan orangnya.
Jadi begini ya, saya kasih tahu Anda ya. Ini agak filosofis saya ngomong. Saya ambil contoh begini ya, apa namanya? Pisau, apa namanya? Stick golf di tangan Anda dengan di tangan Tiger Woods berbeda. Kalau di tangan Tiger Woods, stick golf itu bisa menghasilkan miliaran sekali dia pukul. Tapi kalau buat saya stick golf buat apaan ini? Buat tongkat kali. Jadi di tangan orang yang salah, pekerjaan itu bisa berbahaya. Anda bisa membayangin orang pajak itu. Ya, kalau di tangan orang salah ya begitu. Maka saya mau ambil kalimat agama, tapi saya takut salah. Pokoknya itu pekerjaan laporan keuangan itu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi ya. Mengapa demikian? Karena syarat orang kaya itu ada dua, Mbak. Mas. Pertama tega, kedua bisa bohong. Kalau nggak itu nggak bisa kaya dia. Cara instan. Nah, apakah seorang auditor dan audit itu terlibat itu? Saya tidak tahu. Harus diteliti. Terakhir ya, halaman 15. Ya, halaman 14, 15 sama aja. Halaman 15. Penulis laporan keuangan dan pembuat aturan. Itu problem berikut. Saya kadang-kadang miris ya. Ini buku audit, standar audit di meja saya ini baru saya baca separuh. Udah muncul lagi standar audit yang baru. Tebalnya aja kalau dilempar kambing ini mati ini. Tebal bukunya ya. Jadi orang yang membuat aturan ini kadang-kadang aduh iki piye tuh. Sito durung rampung ono meneh aturan baru iki piye gimana nih? Belum selesai aturan ini muncul lagi aturan baru. Ini sebenarnya kenapa begini? Jadi ada ketegangan sebenarnya. Ketegangan antara orang yang menulis laporan keuangan itu dengan yang membuat aturan. Sering salah paham. Oh, salah paham. Saya nggak ngerti, maka butuh diklat. Habis butuh diklat, butuh lain standarisasi. Ini harus update lagi ilmu. Ujung-ujungnya apa? Kalau mau kasar ngomong. Ujung-ujungnya, ini ideologi di dalamnya ada. Bisnis juga akhirnya. Karena itu, Perstein, dalam hal ini batin, bahwa dimensi mental pembuat aturan, itu sebenarnya tidak mampu memaksa kehendak kepada orang yang akan memakai aturan itu. Maka apa yang terjadi? Pembangkangan sipil. Anda lihatlah, semua kendaraan bermotor itu wajib pakai helm, tapi kalau Anda masuk dari Watas, Mercu Buana ke Tangerang itu, anak nggak punya SIM, masih kencing di celana udah bawa motor nggak pakai helm. Itu sebenarnya pembangkangan sipil. Karena yang buat aturan yang ngawur atau masyarakat yang ngawur. Paham ya? Ini standar audit juga seperti itu. Ada persoalan ketegangan antara yang membuat aturan dengan yang melaksanakan aturan itu. Percayalah Anda sama saya. Udahlah, percaya aja, nggak usah dicari buktinya. Kalau memang aturan itu bisa memperbaiki orang, ya tiap hari dia bikin aturan. Nyatanya enggak juga kan? Artinya aturan tidak menjamin orang lebih baik. Saya tidak percaya itu. Tidak percaya saya. Pokoknya ada dua bunyi dari tempat suci itu ya. Satu, jangan ngambil bukan milikmu. Jangan inginkan yang bukan milikmu. Artinya kau jangan mencuri. Dua, jangan berbohong. Menurut saya standarnya cukup dua itu. Udah aja. Nggak banyak sebenarnya. Ini dibanyak-banyakin segini, setebal ini. Ini saya belum baca, ada standar baru dikirim tadi pagi. Baru lagi revisi. Draft ya. Nah itu ada semacam ketidakcocokan batin antara orientasi bisnis yang pragmatisme dengan regulasi yang membuat aturan.
sebuah belief and trust yang terjadi diferensiasi struktur masyarakat. Nah, kalau dari erklerennya, fakta fisik luarnya, kita itu lebih percaya formalitas, formalnya saja ya. Jadi formalnya aja, tidak secara menyeluruh kita pahami itu. Formal itu ya sudah ya formalnya aja. Formalnya saya tanya kenapa kamu nikah ya? Ya Pak, mama saya udah marah-marah. Nah, terus kamu nikah? Iya nikah aja. Daripada ini nyenangin orang tua. Ini kan kacau otaknya. Kacau kamu. S2 kok kayak nyeneng ngomongnya piye tuh. Iya sudah memenuhi formalnya aja daripada ditanya mama terus. Apa, Pusing Nak? saya Pak. Udah saya nikah aja. Ya Allah, Ini Nak. namanya Kamu main apa berkeringetan kayak gitu? bertindak dulu baru berpikir. Nggak boleh begitu. Itu namanya formalnya. Tapi bukan substansi. Kalau substansi itu ya keikhlasan kita. Anda harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bisa ya. Sama seperti Anda kuliah saya juga menjawab kuis dan jawaban Anda itu. Saya harus ikhlas walaupun ini jawabannya kemana ya. Ya sudah terima kasih deh. Jih materi suwun dah. Saya harus ikhlas itu. Kalau Anda nggak ikhlas nggak bisa. Anda capek itu. Jadi kalau ada atasan yang nggak benar, bawahan nggak benar, teman nggak benar, Anda harus ikhlas. Itu namanya substansi kehidupan. Substansi kehidupan itu ketika Anda ikhlas tanpa protes apapun. Karena Anda percaya satu tetes air mata, satu tetes keringat, sehelai rambut tidak pernah luput dari pantauan Gusti Ilahi. Nah, kalau begini kan enak. Oh iya, kalau saya mau begitu ya wes. Nah, jadi ya saya terima aja. Entah itu enak, entah nggak enak, ntar juga waktu yang merubah. Yakinlah Anda, kebaikan itu akan diuji oleh waktu. Ya, bahwa Anda itu baik, itu waktu yang menguji. Karena itu kebenaran itu ada di waktu. Anda mungkin sedih ya, orang tua Anda tiba-tiba meninggal ya. Anda baru lulus kuliah ya, tiba-tiba belum sempat balas budi meninggal ya. Ya mungkin waktu itu Anda sedih, tapi lama-lama Anda juga bisa menerima juga akhirnya. Kalau Anda ikhlas, kalau Anda nyetar ke kuburannya, lalu Anda lebih hati-hati kalau ke depan lagi. Selalu ada sisi positif di balik semua makna. Kira-kira begitu. Kata William Dilthey, bukan saya yang ngomong ini. Jadi tidak mungkinlah seluruh kehidupan ini bisa dipahami secara integralistik. Kesimpulan, hari ini kita membuat sebuah cara pendekatan memahami laporan keuangan dari sudut audit. Saya sudah jelaskan kerangka audit itu bagaimana, dari proses kiri ke kanan, kemudian transformasi seni, reinterpretasi, ada dunia mental, ada dunia batin, ya, ada Erkleren, ada Verstein, melakukan rekalkulasi. Lalu saya sudah buat struktur daripada proses laporan keuangan itu dihasilkan menurut kaedah-kaedah yang sudah ada berdasarkan penelitian dan fakta. Nah, kurang lebih saya sampaikan sampai di sini. Ini silakan kalau ada yang bertanya, tapi ini udah jam 9:04 di jam saya ya. Mungkin 5 menit, boleh bertanya atau komentar ya. Mungkin wedok jangan lanang KB. Mas Sadam silakan Pak Lurah ya diatasi ini supaya wedok ya, jangan lanang KB ya. Monggo Mas. Mas Adam, monggo Mas. Kalau ada Mas. Abang yang pulang? Ayo, Bamba, jangan. Baik, kalau nggak ada, nanti tolong minggu depan Mas Adam sebelum kuliah, Anda boleh WA saya secara japri, kita diskusi tentang tugas besar 1 ya. Sebelum kita umumkan di grup ya. Siap, Mas Adam nanti mohon waktu ya. Siap, baik Pak. Tapi kalau bisa jangan malam Mas. Entah siang-siang pas kamu makan siang ya Mas. Baik Pak. Soalnya kalau malam saya kurang fokus ya.
Daripada ngomongnya ngawur nanti Mas Adam ya. Baik, Prof. Untuk teman-teman baru kita bagikan ke teman-teman yang lain Mas Adam. Gitu ya Mas? Baik, Prof. Iya. Baik, kalau tidak ada ya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, pasti ada tutur kata yang nggak sesuai ya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan satu orang, tapi jangan Mas Adam untuk fotoin kita ya. Silakan Mas. Tapi Mas Adam soalnya rekam ya, jadi untuk data. Nah, yang foto silakan satu orang ya, siapa aja yang melakukan ya. Monggo. Saya capture ya. Nih, hitung Mbak. Ayo Pak. 1, 2, 3. Oke. Mbak Uji sama Mbak Azara, Mbak Giani kameranya emang gak nyala ya Mbak? Iya, Giani juga nggak nyala. Giani lagi di jalan apa nih? Di Papua atau di mana? Lu kemana Mbak Giani? Turut ah. Astagfirullahaladzim. Ki bocah neng di to. Ya, saya foto ya. 1, Iya. 2, 3. Udah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Iya, izin ya. Terima kasih. Ya, iya. Prof. Sun. Matur nuwun. Ya. Nun.